Indonesia akan perang melawan Cina. Krisis ini bukanlah masalah kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang tidak tahu bahwa hutang yang melilit sektor tekstil dan juga garmen di Indonesia telah membengkak hingga 25 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia justru membuka keran impor tanpa mempertimbangkan kondisi industri tekstil nasional yang sudah darurat. Dan lawan yang dihadapi, raksasa yang tidak pernah tidur, bergerak dengan kecepatan yang membuat siapapun terpana, yaitu Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip video ini kalau lu masih nyaman hidup miskin. Bukan bermaksud ngatain, tapi coba simak dulu ulasan berikut ini. Kita sering mendengar bahwa ekonomi Indonesia terus berusaha bangkit, tapi ada kenyataan pahit yang tidak bisa diabaikan. Belum lama ini kita dikejutkan oleh berita bahwa pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikannya dijalankan dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Dalam periode ini, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11% mulai 2022. Dan menjadi 12% mulai 2025. Beberapa contoh barang yang terkena PPN antara lain adalah pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan juga Spotify juga memungut PPN. Nah, di episode ini kita akan bahas di sektor industri tekstil dan juga garmen, salah satu pilar ekonomi yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ribuan tenaga kerja menghadapi ketidakpastian dan juga dampak PHK massal menghantui banyak pekerja. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa bergerak maju? Krisis ini bukanlah masalah kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang tidak tahu bahwa hutang yang melilit sektor tekstil dan juga garmen di Indonesia telah membengkak hingga 25 triliun rupiah. Dan ini bukan sekedar angka, karena di balik itu ada pabrik-pabrik yang mulai tutup, ada pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan ada keluarga-keluarga yang menghadapi masa depan yang suram. Persaingan dengan produk-produk murah dari luar negeri, terutama dari Cina, semakin memperparah keadaan. Bagaimana bisa produk mereka bisa masuk dengan harga yang jauh lebih murah? Tentu saja ini bukan hanya soal harga. Ada faktor lain seperti perbedaan regulasi, bea masuk, dan kebijakan perdagangan yang tidak seimbang. Sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah di sektor ini pun berteriak minta bantuan. Mereka kesulitan berkompetisi, mengelola biaya produksi, dan melawan gelombang persaingan global yang tidak adil. Dampaknya, tak terhitung jumlah pekerja yang harus dirumahkan. Industri tekstil di Indonesia sedang dalam situasi gawat darurat menyusul penutupan puluhan pabrik serta pemutusan hubungan kerja atau PHK lebih dari 13.000 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari Cina membanjir, kata pengamat industri pertekstilan. Adakah solusi untuk persoalan ini? Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemi Kartiwa Sastraatmaja mengatakan bahwa penurunan daya beli global dan konflik geopolitik yang diperparah dengan membanjirnya produk Cina di dalam negeri. Sayangnya, menurut pengamat industri pertekstilan Rizal Tanzil Rahman, pemerintah Indonesia justru membuka keran impor tanpa mempertimbangkan kondisi industri tekstil nasional yang sudah darurat. 10.000, 20.000 kontainer akan masuk dalam 3-6 bulan ke depan, kontainer impor berupa produk-produk jadi yang isinya itu tekstil jadi, garmen jadi yang meluber ke Indonesia. Dan dalam waktu cepat puluhan ribu kontainer yang masuk ke Indonesia secara legal karena dibuka oleh Permendak itu kemudian akan menghantam produk-produk industri tekstil dan garmen kita yang domestik. Adapun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan menetapkan tarif bea masuk sebesar 200% terhadap produk impor dari Cina sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke Indonesia. Kenapa produk dari Cina bisa mendominasi di Indonesia? Bayangkan sebuah negara dengan sejarah panjang di dunia tekstil, dari kain tenun, batik yang sakral hingga kreasi modern yang penuh warna, berdiri di ambang tantangan besar. Ini bukan sekedar kisah kompetensi biasa, ini adalah pertempuran besar yang menentukan masa depan industri tekstil kita. Dan lawan yang dihadapi,
raksasa yang tidak pernah tidur, bergerak dengan kecepatan yang membuat siapapun terpana, yaitu Cina. Seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan, tekstil asal Cina membanjiri pasar kita. Produk mereka ada di mana-mana, dari butik kelas atas atau hingga pasar-pasar di pinggir jalan. Mengapa? Karena harganya sungguh luar biasa murah. Tapi apakah itu segalanya? Tentu tidak. Mereka menguasai teknologi dengan lompatan besar, beroperasi di pabrik-pabrik canggih yang seakan tidak pernah berhenti berputar. Pemerintah Cina telah mengambil berbagai langkah untuk memajukan ekonominya, yang telah menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa langkah utama yang diambil. 1. Reformasi ekonomi. Reformasi dan keterbukaan. Sejak tahun 1978 di bawah pimpinan Deng Xiaoping, Cina meluncurkan kebijakan reformasi dan keterbukaan yang mengubah sistem ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar sosialis. Beberapa langkah pentingnya adalah membuka negara untuk investasi asing, membuka zona ekonomi khusus Special Economic Zones atau SEZ seperti Shenzhen yang memberikan insentif pajak dan kebijakan fleksibel untuk menarik investor, mendorong privatisasi sektor tertentu sambil mempertahankan kendali negara pada sektor strategis. Kedua, pembangunan infrastruktur Cina telah melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta cepat atau high speed rail, jalan tol, pelabuhan dan bandara, pembangunan kota-kota baru dan juga kawasan industri. Langkah ini meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik dan akses pasar domestik serta internasional. Ketiga, mendorong inovasi dan teknologi Cina berfokus pada pengembangan teknologi tinggi seperti dukungan besar untuk penelitian dan pengembangan atau R&D, membangun perusahaan teknologi global seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba. Kebijakan Made in China 2025 untuk memperkuat sektor manufaktur canggih seperti robotika, AI, dan kendaraan listrik. Keempat, pengendalian populasi dan urbanisasi. Kebijakan urbanisasi yang mempercepat perpindahan penduduk ke kota-kota besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil. Kelima, kebijakan perdagangan global Cina yang menjadi anggota WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, pada tahun 2001 yang mempercepat ekspansi perdagangan internasional. Inisiatif Belt and Road Initiative atau BRI untuk memperluas pengaruh ekonomi dengan membangun jalur perdagangan global melalui investasi infrastruktur di berbagai negara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai konsumen dan warga negara. Pertama, mari kita dukung produk-produk lokal. Setiap kali kita membeli produk buatan negeri sendiri, kita ikut membantu menyelamatkan pabrik, menjaga lapangan kerja, dan mendukung ekonomi bangsa. Kedua, penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan perdagangan yang adil dan berpihak pada industri dalam negeri. Perlu ada pengawasan ketat terhadap impor, dukungan finansial untuk pengusaha lokal, serta insentif yang bisa membangun mereka berkembang. Dan sebagai pelaku usaha, ada baiknya kita menciptakan produk-produk yang terbaik sehingga kita mampu bersaing secara kualitas dengan produk-produk yang datang dari luar. Perlu juga para praktisi dan juga ahli ekonomi mempelajari step-step yang dijalankan oleh negara Cina untuk juga diterapkan di negara Indonesia. Guys, sudah saatnya kita harus bersatu melindungi masa depan industri tekstil dan garmen kita. Jika tidak, maka kita akan menyaksikan lenyapnya salah satu kekuatan ekonomi bangsa ini. Mari kita bergerak mulai dari hal yang kecil. Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk terus mendukung produk lokal. Berbicara tentang isu ini, mari kita bersama-sama wujudkan perubahan yang berarti. Kita buka diskusi di kolom komen bagaimana pendapat kalian mengenai isu ini.